Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali di YouTube channelku Flores Inspire. Hari ini aku ingin membagikan ke teman-teman apa yang aku lakukan untuk mengubah emosi negatif seperti perasaan sedih, marah, malu, takut menjadi emosi positif atau netral atau penerimaan atau bahkan cinta kasih tidak bersyarat. Iya, aku ingin ngebagiin ini karena hal yang aku lakukan ini telah mengubah hidup aku super 180 derajat, mungkin 360, mungkin udah. Jadi dulu tuh aku benar-benar depres, sakit, pernah cancer juga. Terus pokoknya hidupnya tuh kayak menderita dan suffering banget gitu loh. Dan aku sadar setelah melewati berbagai hal bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan aku itu adalah hasil dari akumulasi energi yang ada di dalam diri aku. Energi yang ada dalam diriku sendiri itu nggak semuanya berasal dari diriku, tapi juga datang dari nenek moyangku. Jadi apapun emosi yang sama mereka dipendam itu diwariskan ke aku, rasa takut, rasa sedih. Kan zaman dulu nenek moyang kita tuh mengalami perang, mengalami kelaparan, mungkin mengalami pelecehan seksual, mungkin mengalami hal-hal yang kita nggak tahu, tapi ternyata di dalam DNA kita itu terasa ya, terekam. Jadi energi-energi itu juga ketransfer ke aku. Terus yang ada di lingkungan aku juga, lingkungan aku tumbuh, mungkin ada bahkan dari barang-barang yang ketumpuk, yang kayak benda-benda mati yang sebenarnya sudah tidak dipakai lagi, terus ditumpuk di lingkungan waktu aku kecil. Itu semua ada energinya. Dan juga dari interaksi kita dengan orang di sekeliling kita. Dan biasanya memang kalau orang yang energinya rendah, low vibration gitu, frekuensinya rendah, emosinya kebanyakan yang sedih, marah tuh segala macam, dia pasti cenderung membagikan energi itu ke orang lain juga, dan terutama orang tua kita ya. Jadi emosi apapun yang mereka rasain, mereka transfer ke kita juga. Makanya aku akhirnya menemukan dua cara ini, yaitu dengan cara bernafas dan grounding, yaitu di permukaan bumi. Nah, kenapa bernafas dan kenapa grounding? Jadi aku menemukan kalau sebenarnya energi itu kan sesuatu yang menggerakkan kehidupan kan. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa bergerak, bisa terus hidup karena ada energinya. Nah, energinya ini kan memang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan, seperti energi angin, energi matahari, energi listrik, energi bumi, geo. Jadi aku percaya kalau misalnya udara itu adalah salah satu bentuk energi yang setiap hari kita terima dari yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang merupakan life force energy. Maksudnya energi kehidupan itu ada di udara, ada di nafas. Jadi semua makhluk hidup rata-rata bernafas ya. Dan nafas itu adalah satu bentuk energi yang bisa meningkatkan energi yang rendah menjadi lebih tinggi gitu. Makanya kalau kita punya emosi yang low frekuensi, kalau teman-teman tahu apa namanya skema frekuensi ini, kita tuh bisa menaikkan semua emosi atau energi yang frekuensinya rendah itu dengan bernafas aja. Jadi benar-benar bernafas, atur nafas. Nanti akan aku kasih lihat apa yang aku lakukan pas mengatur nafas. Terus kenapa di bumi, kenapa grounding? Karena Mother Nature, bumi ini juga mengeluarkan energi positif ya, yang bisa menyeimbangkan bukan energi positif, justru yang mengeluarkan energi negatif atau apa gitu. Iya, kayaknya ion negatif justru kalau dari bumi. But anyway, itu menyeimbangkan ion yang ada dalam tubuh kita gitu. Jadi kayak kita jadi dapat tambahan energi dari bumi dan dari udara, dari breathing itu. Dan kalau misalnya teman-teman bisa sunbathing, bisa berenang di laut, itu tambahan energi positif juga. Makanya, tapi kan itu kan nggak selalu bisa kita akses ya, kita nggak bisa setiap hari berjemur di matahari karena nggak nyaman juga kan, dan terus kayak panas. Nggak nyaman sih. Terus kalau kita nggak
bisa tiap hari ke laut juga. Jadi yang aku temukan bisa selalu aku lakukan yang langsung menambah energi aku itu adalah dengan breathing dan grounding. Jadi setiap kali aku merasakan emosi marah, sedih, kesel, apapun itu, aku mengizinkan diri aku untuk merasakan emosi itu menjadi diri aku apa adanya, seperti waktu aku masih kecil. Karena memang secara alami semua manusia itu tahu gimana cara memproses energi dan mengubahnya menjadi energi yang netral waktu kita kecil, sebelum kita tahu bahasa, sebelum kita dikontrol oleh lingkungan kita mengenai apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kebanyakan dari masyarakat kita kan selalu menyuruh kita untuk diam atau memendam beberapa jenis emosi, nggak boleh marah, nggak boleh takut, apalagi kalau perempuan ya. Jadi banyak emosi-emosi yang dipendam itu akhirnya terperangkap di dalam jiwa kita, dan karena dunia ini tuh sistemnya menurut aku tuh seperti cermin, jadi apapun yang ada di dalam jiwa kita itu akan mengundang realitas kita sehari-hari. Jadi kalau di dalam diri kita banyak emosi, marah, sedih yang kita pendam, nanti kejadian yang terjadi di realita kita sehari-hari itu adalah kejadian-kejadian yang mencerminkan emosi ini, ngebuat kita marah. Dan kalau sebenarnya kita udah nggak punya emosi marah itu, kita ngeliat orang melakukan kelakuan segila apapun, kita nggak bakal marah, kita bakal merasa netral, atau bahkan kita merasakan compassion ke orang itu dan pemahaman. Jadi itulah mengapa aku pengen bagiin ini ke teman-teman, teknik ini ke teman-teman, karena dengan melakukan dua hal ini aja aku udah bisa mengubah hidup aku yang tadinya super depressed dan super unhappy menjadi kehidupan yang lebih menyenangkan, dan aku jadi punya banyak energi tanpa harus ngopi, tanpa harus makan banyak juga, dan aku bisa punya energi untuk menciptakan apa yang aku mau. Yang aku bagiin juga di YouTubeku yang satunya, di YouTube Flora Mark, aku menggambar, mendesain, menyanyi, bikin video klip, travel, apapun itu. Aku bisa punya banyak energi itu ya karena aku breathing dan grounding ini, dan menerima energi dari Tuhan lah ibaratnya ya, dari pencipta kita. Jadi aku tunjukin aja ya, jadi benar-benar setiap kali aku ngerasa down berarti aku rebahan seperti ini aja, benar-benar kayak rebahan seperti biasa. Terus aku tarik napas. Pas inhale itu dari hidung, perutnya jadi membesar. Pas exhale dari hidung, perutnya mengempis. Bener-bener kayak gitu doang teman-teman, kayak gitu aja. Kelihatannya super simple kan, tapi kalau misalnya teman-teman baru pertama kali ngelakuin, mungkin kepengennya kabur gitu, kepengennya berpikir. Tapi aku berada di saat ini aja dan fokus ke badan aku yang terasa tidak nyaman, biasanya di area cakra-cakra kita kan. Kalau teman-teman tahu atau percaya soal cakra energy center, pusat energi utama di tubuh kita, biasanya di sini, di dahi, di tenggorokan, di dada, di perut, di area kemaluan, dan tapi bisa juga di area-area tubuh lainnya. Itu aku kirimin aja nafas sebanyak-banyaknya sampai energi yang tadinya terasa low vibration atau terasa sakit, tidak nyaman, angry, marah, takut, itu naik jadi netral dan rasanya tuh jadi enteng gitu. Jadi aku tidak lagi hidup di neraka. Jadi menurut aku low vibration itulah neraka di bumi ya, dan high vibration atau high frequency itu surga di bumi. Jadi cara aku pindah dari neraka ke surga adalah dengan bernafas, dan aku tidak menyalahkan siapapun, aku tidak mengarang cerita yang negatif di kepalaku, aku tidak berpikiran jelek tentang siapapun, aku tidak memikirkan masa lalu, aku tidak memikirkan masa depan. Aku benar-benar berada di masa ini, di saat ini, aku fokus nafas aja, dan semua yang ada di badan aku dari berat sampai enteng. Dan udah dengan gitu aja aku mengubah realita aku. Ini contohnya nih ya, mungkin teman-teman kan udah tahu ya kalau aku habis resign dari kantor.
akhir Desember kemarin. Jadi di Januari ini aku mulai jadi independen, dan semenjak saat itu kan emosi aku seputar uang, kekhawatiran aku seputar uang tuh lumayan ke-trigger kan ya. Jadi kayak banyak ketakutan aku. Nah itu semua aku benar-benar nafas aja kayak gitu setiap kali aku ngerasa ke-trigger emosinya soal uang. Kayak misalnya kemarin aku tiba-tiba nerima email tagihan nih. Nah sementara saat itu klien aku yang mestinya bayar itu belum transfer, jadinya kan aku ngerasa kayak khawatir nih. Nah langsung aku rebahan, rasain emosinya di badan aku rebahan, aku napas, breathing palingan kayak 15 menit sampai 30 menit. Terus udah aku pas udah enteng, aku ngelihat email itu yang isinya bills itu, aku udah nggak pikirin lagi. Jadi pas aku ngeliat itu, oh ternyata emosinya udah netral. Nah karena emosinya udah netral, aku jadi nggak takut lagi kan. Aku jadi lanjutin ngerjain kerjaan aku yang lain, karena waktu itu aku belum ada kerjaan. Jadi aku ngelukis, aku bikin konten video. Aku nggak bikin konten video, aku akhirnya ngedit video. Dan aku ngelakuin itu dengan energi yang enteng. Dan akhirnya beberapa jam kemudian aku dapat transferan, ting, udah kayak gitu. Jadi benar-benar kalau kita memiliki emosi khawatir soal sesuatu, misalnya khawatir soal bills, kita kan menciptakan kejadian di kehidupan kita di mana kita bakal khawatir soal itu, karena kita bakal menunda transferan ini nih, menurut aku ya. Karena kalau misalnya aku udah nggak punya rasa khawatir itu tentang uang, pas ngeliat bills itu aku nggak bakal khawatir, aku bakal ngerasa santai aja, dan aku bakal percaya kayak nanti juga pasti ditransfer sebelum waktu aku bayar. Dan itu yang terjadi. Cuman kalau misalnya aku masih merasa khawatir soal hal itu, berarti aku butuh more breathing, aku butuh more udara, aku butuh more air. Jadi aku harus rebahan, aku proses, aku lepasin emosinya. Dan setelah aku merasa tenang, ya udah, akhirnya realitas aku berubah deh. Udah sesimpel itu aja teman-teman. Dan aku juga pernah nge-share teknik ini ke beberapa temen aku, dan ada dari mereka yang bilang, gimana kalau pas aku rebahan itu aku malah tidur. Nah menurut aku kalau teman-teman pas lagi proses emosi dengan breathing itu malah ketiduran, berarti itu yang teman-teman butuhin. Teman-teman butuh istirahat. Makanya kata depression itu kalau di bahasa Inggris itu terdengar seperti depressed, karena berarti selama ini teman-teman itu udah membawa energi yang berat, yang ibarat yang low frequency itu terlalu lama, sehingga teman-teman tuh capek. Jadi emang biasanya kalau misalnya teman-teman udah terlalu banyak membawa emosi yang sedih, marah ini terlalu lama, badan teman-teman tuh bakal lelah dan butuh banyak tidur. Jadi ya udah tidur aja, berarti itu yang teman-teman butuhin saat ini. Dan itu yang akan meningkatkan energi teman-teman, dan pasti setelah teman-teman bangun dari tidur, teman-teman akan merasa lebih baik, kayak gitu. Terus sharing lagi soal sensitivitas ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki sensitivitas yang tinggi, maka proses breathing, rebahan, healingnya ini tuh bakal lebih cepat, karena kita sensitif, karena kita nggak mati rasa. Jadi kalau teman-teman pengen proses ini lebih cepat, ya kita harus menjadi orang yang lebih sensitif. Gimana cara meningkatkan sensitivitas? Yaitu kita melepaskan semua addiction itu adalah hal-hal yang kita gunakan untuk menghindari emosi, coping mechanism. Jadi masyarakat kita kan punya coping mechanism nih. Jadi kalau mereka merasa marah, sedih, atau takut, kebanyakan dari kita tuh akhirnya melakukan coping mechanism seperti misalnya merokok kah, atau ngobat kah, atau ganja kah, atau makan terus kah. Jadi hal-hal kayak gini tuh yang akan mengurangi sensitivitas kalian dan malah membuat mati rasa. Nah kalau kayak gitu nanti kayak teman-teman itu justru jadinya memendam energi negatif itu, dan nanti energi negatif itu bakal menciptakan sebuah kejadian yang akan memicu energi negatif ini, sedih, marahnya ini lebih parah lagi, dan akhirnya kayak kehidupan teman-teman tuh jadi makin berantakan gitu. Makanya
aku sejak 10 tahun yang lalu, waktu aku lagi lagi healing dari cancer, aku jadi vegan kan. Kenapa? Karena kalau kita jadi vegan itu memang sensitivitas kita tuh menjadi lebih tinggi, kayak emang jadi lebih sering marah, lebih sering nangis, lebih sering merasakan emosi takut. Jadi di badan tuh rasanya emang tidak nyaman, tapi lama kelamaan tuh rasanya jadi enteng. Nah, terus akhir-akhir ini memang aku sekarang jadi makan telur lagi, dan aku makan beberapa ikan. Anyway, kayak gitu deh. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan drop aja di komen. Bener-bener sih, kalau buat aku breathing dan grounding ini sih super bermanfaat ya. Ya udah, itu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video yang akan datang. Bye, God bless you.